Boom! Pada saat ini, penguasa mimpi buruk tak lagi peduli untuk menyembunyikan sosoknya, dan tiba-tiba muncul di hadapan penguasa kehancuran dan menghentikannya. Penguasa kehancuran, apa yang kau lakukan? Tanya penguasa mimpi buruk dengan wajah muram. Saudara mimpi buruk, cepatlah minggir. Inti dari klan roh kehancuranku sedang diserang. Kita harus segera kembali, kata penguasa kehancuran dengan kaget dan marah. Awalnya, ia tidak menganggap serius keganasan iblis itu, tetapi kekuatan yang ditunjukkan Qin Chen saat ini membuatnya langsung tersadar. Ini jelas merupakan orang kuat setingkat penguasa yang melanggar aturan dan memanfaatkannya untuk memasuki kedalaman keheningan abadi untuk memburu Hades dan menyerang garis keturunannya secara diam-diam. Jika ia tidak segera kembali, klan roh kehancurannya kemungkinan besar akan mengalami bencana. Apa? Klan roh kehancuranmu sedang diserang. Bukankah kau bilang itu hanya beberapa semut kecil? Penguasa mimpi buruk tiba-tiba terkejut dan wajahnya sedikit berubah. Sang penguasa mimpi buruk pun segera tersadar. Bagaimana mungkin semut-semut itu berani menyerang klan roh penghancur milik sang penguasa penghancur? Ada banyak kekuatan di jurang tersebut. Meskipun sering terjadi perang dan konfrontasi, orang biasa tak akan pernah berani menyerang wilayah kekuasaan sang penguasa Dao. Sialan, apa ada orang yang mengintai di wilayahku? Sang penguasa mimpi buruk Dao pasti gugup. Jika tindakan ini ditujukan pada sang penguasa penghancur Dao, maka wilayah kekuasaannya juga akan diserbu. Tak ada seorang pun yang bisa diandalkan akhir-akhir ini, hanya dirinya sendiri yang bisa diandalkan. Memikirkan hal ini, sang penguasa mimpi buruk Dao langsung mengabaikan sang penguasa penghancur Dao, melainkan duduk bersila dengan mata tertutup. Detik berikutnya, kekuatan mimpi buruk yang mengerikan merasuki dan tiba-tiba muncul dari tubuhnya ke langit, berevolusi menjadi sosok yang menjulang tinggi di dunia dimensi tinggi jurang keheningan abadi. Kekuatan mimpi buruk pada sosok ini dengan cepat mulai terhubung dengan klon Dao yang tersisa di wilayah kekuasaannya. Dao Lord Nightmare, apa kau gila? Gerakan seperti itu pasti akan menarik binatang erosi dari jurang keheningan abadi. Dao Lord of Destruction terkejut dan marah ketika melihat ini. Apakah Dao Lord of Nightmare ini idiot? Apa kau tidak takut menarik binatang abis yang kuat di jurang keheningan abadi? Namun, Dao Lord of Nightmare mengabaikannya. Meskipun mereka bergabung untuk menyerang jurang keheningan abadi dan membunuh Dewa Hades, semuanya demi keuntungan. Jika itu menyangkut suku mereka sendiri, mereka tentu akan mengutamakan diri mereka sendiri. Ketika Dao Lord of Nightmare melakukan gerakan seperti itu, di sudut gelap jauh di jurang keheningan abadi, dua sosok yang mengintai diam-diam muncul, menatap dua sosok Lord of Destruction dan Lord of Nightmare di kejauhan. Ming, kau bilang Lord of Nightmare dan Lord of Destruction berjalan dan berhenti untuk mencari kita, dan sekarang tiba-tiba muncul lagi. Apa-apaan ini? Ratu Bulan Kegelapan mengerutkan kening, dengan keraguan di matanya. Proses pencarian Dewa Kehancuran dan Dewa Mimpi Buruk tampak sangat hati-hati dan tersembunyi, tetapi Dewa Hades telah berurusan dengan Dewa Kehancuran terlalu lama, dan tindakan keduanya sebenarnya selalu samar-samar disadari oleh Dewa Hades. Namun kini, Dewa Mimpi Buruk tiba-tiba menampakkan wujud aslinya dan mengerahkan kekuatan berdimensi tinggi, yang setara dengan tiba-tiba menyalakan lampu di malam gelap jurang keheningan abadi. Bagaimana mungkin Ratu Dunia Bawah tidak curiga dengan pengungkapan diri ini? Aku tidak yakin. Perhatikan baik-baik dulu. Dewa Neraka juga mengerutkan kening, berdasarkan pengalaman suamiku berurusan dengan Dewa Kehancuran selama bertahun-tahun, meskipun Dewa Kehancuran tidak begitu cerdas dan tidak terlalu ahli dalam strategi, dia bukanlah orang bodoh. Tujuannya melakukan ini bukan untuk memancingku keluar, karena dia sangat jelas tentang konsekuensi tindakannya. Meskipun ada kemungkinan tertentu untuk memancingku bertindak, kemungkinan besar juga untuk menarik orang-orang kuat dari klan binatang gerhana di kedalaman jurang keheningan abadi. Petik 2. Kecuali orang ini telah mencapai kerjasama dengan klan binatang gerhana, jika tidak, melakukan ini sama saja dengan menjadikan dirinya target hidup. Ratu Neraka terkejut, maksudmu, Dewa Kehancuran telah bekerja sama dengan klan binatang gerhana?
Dewa neraka meliriknya dan menggelengkan kepalanya, tentu saja tidak. Tatapannya dalam, kau tidak tahu perselisihan antara klan jurang dan klan binatang gerhana. Keduanya bermusuhan seperti air dan api. Jika mereka benar-benar bekerja sama, tidak perlu menggunakan cara seperti itu. Mereka bisa langsung bergabung untuk mencari kita. Ruang hidup kita akan sangat berkurang. Sebaliknya, aku merasa penguasa mimpi buruk melakukan ini karena sesuatu terjadi, memaksanya untuk menghubungi klon-klonnya di dunia luar. Jika demikian, maka kemungkinan besar sesuatu yang tak terduga telah terjadi di wilayah penguasa kehancuran dan mimpi buruk di luar jurang keheningan abadi. Mata Dewa Hades berkilat, dan dalam sekejap, ia memikirkan beberapa kemungkinan. Kecelakaan apa yang terjadi di wilayah itu? Pupil Ratu Bulan Kegelapan mengecil, dan ia sedikit tak percaya. Keduanya adalah penguasa kuat setingkat penguasa Dao. Kecelakaan apa yang mungkin terjadi di wilayah mereka? Mungkinkah ada orang kuat yang menyerbu wilayah mereka? Namun di jurang, meskipun ada banyak keluhan di antara mereka, semua orang tahu bahwa selama tubuh asli penguasa Dao lainnya tidak dihancurkan, tetapi wilayah mereka dihancurkan dan suku mereka dibunuh, paling-paling mereka hanya akan menyebabkan sedikit kerusakan pada mereka, dan tidak akan menyebabkan cedera serius. Begitu tubuh asli pihak lain kembali, pihak mereka pasti akan menghadapi pembalasan teroris. Ini hanyalah masalah melukai musuh 1000 kali dan melukai diri sendiri 800 kali. Jadi, alasan mendasar mengapa Dewa Kehancuran dan Dewa Mimpi Buruk berani memasuki jurang keheningan abadi di bawah perhatian semua Dewa Jurang. Ratu Bulan Kegelapan tak mengerti. Jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, perhatikan saja dengan saksama. Dewa Kegelapan mencibir, dan kekuatan dunia bawah yang tak terlihat diam-diam merasuki tubuhnya, merasakan dunia tanpa batas dan menghitung sesuatu dengan jari-jarinya. Pada saat ini, di inti wilayah Nightmare Lord, terdapat sebuah kelompok dunia mimpi buruk gelap yang sangat besar. Kelompok dunia ini luar biasa indahnya, bagaikan mikrokosmos kecil, berkembang biak dan beredar di sana. Kelompok dunia mimpi buruk inilah yang menjadi asal mula jalan utama Nightmare Lord. Boom! Pada saat ini, tiba-tiba, kelompok dunia mimpi buruk gelap tak berujung yang ditinggalkan oleh Nightmare Lord bergejolak, dan kekuatan yang bergulung-gulung menyapu, berevolusi menjadi klon Nightmare Lord. Pada saat yang sama, di dunia jurang berdimensi tinggi, sebuah kekuatan mimpi buruk yang dahsyat terproyeksi dari kedalaman Eternal Silence Abyss dan menyatu dengan klon yang ditinggalkan Nightmare Lord di dunia mimpi buruk. Sebuah kekuatan yang hampir 10 kali lebih mengerikan dari sebelumnya tersapu keluar dari klon yang ditinggalkan Nightmare Lord. Master Dao, apa yang terjadi? Bukankah Master Dao berada di Abyss of Eternal Silence, bekerja sama dengan Master Dao Mi untuk memburu Hades dari dunia bawah? Mengapa kekuatan Master Dao tiba-tiba muncul dari kedalaman Abyss of Eternal Silence menggunakan kekuatan dunia dimensi yang lebih tinggi dan dunia mimpi buruk? Di dunia mimpi buruk, tak terhitung banyaknya orang kuat di bawah komando Master Dao Mimpi Buruk terkejut dan melayang ke langit, menatap Master Dao Mimpi Buruk dengan gugup. Dengan keributan seperti itu, memproyeksikan kekuatan tubuh asli dari Abyss of Eternal Silence secara paksa, bagi Master Dao Mimpi Buruk, itu jelas merupakan cara untuk menghabiskan esensi dalam jumlah besar, dan kemungkinan besar akan rusak parah. Apakah ada yang tidak biasa di wilayah Master Dao ini baru-baru ini? Master Dao Mimpi Buruk mengabaikan diskusi bawahannya. Matanya mengamati sekeliling, dan suaranya bergemuruh, tiba-tiba bergema di dunia. Tidak normal. Orang-orang kuat di dunia mimpi buruk saling memandang dan menggelengkan kepala. Master, tidak ada yang tidak biasa. Tidak ada yang tidak biasa. Master Dao Mimpi Buruk mengerutkan kening, tidak sepenuhnya mempercayai penilaian orang-orang kuatnya. Lagi pula, jika seorang ahli tingkat Dao Lord menyelinap masuk, dengan kekuatan orang-orang tak berguna di bawah komandonya, mustahil menemukan sesuatu yang aneh. Cahaya mimpi buruk. Dao Lord Mimpi Buruk mendengus dingin. Dengan kelompok dunia mimpi buruknya sebagai intinya, cahaya mimpi buruk tak terlihat tiba-tiba menyebar, memancar ke banyak titik inti dari seluruh dunia mimpi buruk dalam sekejap.
Jika seorang ahli tingkat Dao Lord menyerang, kemungkinan besar ia akan bersembunyi di titik-titik inti ini. Dan dengan kekuatan magis Nightmare Avenue-nya, mungkin ia tidak akan mampu mengalahkan ahli tingkat Dao Lord ini. Namun, untuk menyelidiki, ahli tingkat Dao Lord biasa, sebaik apapun mereka bersembunyi, tidak akan bisa lolos dari pengintaian kekuatan mimpi buruknya. Setelah beberapa saat, Dao Lord mimpi buruk mengerutkan kening. Aneh, tidak ada jejak Dao Lord lain di wilayahku. Mungkinkah pihak lain hanya menyerang wilayah Dao Lord penghancur? Dao Lord mimpi buruk merenung dalam hatinya. Ini bukan hal yang mustahil. Lagi pula, untuk mencegah berita itu bocor, dia tidak memberi tahu orang ketiga tentang kerjasamanya dengan Dao Lord penghancur. Sekalipun pihak lain sedang menyergap, kecil kemungkinan mereka akan menyergap kelompok dunia mimpi buruknya. Sepertinya dia gugup. Memikirkan hal ini, Nightmare Lord langsung merasa tenang. Kalian harus selalu waspada. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, beritahu klon kelompok dunia mimpi buruk Lord sesegera mungkin. Jangan pernah menyembunyikannya. Suara gemuruh dan teriakan tajam bergema di benak setiap orang kuat di bawah komandonya. Detik berikutnya, kekuatan proyeksi Nightmare Lord di dunia dimensi tinggi tiba-tiba runtuh, dan kelompok dunia mimpi buruk di wilayahnya tiba-tiba kembali tenang pada saat ini, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jauh di dalam Abyss of Eternal Silence, Nightmare Lord ini benar-benar memproyeksikan kekuatan mimpi buruknya dan menggabungkannya dengan klonnya di wilayahnya. Hades tampak tak percaya. Apakah Nightmare Lord bodoh? Jika dia melakukan ini, dia pasti akan terdeteksi oleh binatang erosi yang kuat di Abyss of Eternal Silence. Apakah benar-benar terjadi sesuatu di luar jurang keheningan abadi? Pikiran Hades tergerak. Ketika penguasa mimpi buruk menarik kembali kekuatan proyeksinya, Hades, yang telah lama mengamati, tiba-tiba memancarkan sinar kekuatannya sendiri. Boom! Sinar kekuatannya ini, bagaikan bayangan yang berjalan di jalan kecil, langsung mengikuti saluran kekuatan proyeksi yang menghubungkan penguasa mimpi buruk ke wilayahnya sendiri dan memancarkan kekuatannya keluar. Di luar jurang keheningan abadi. Sepasang mata dingin, tepat saat penguasa mimpi buruk mengambil kembali kekuatannya, muncul di dunia berdimensi tinggi dan menatap wilayah kekuasaan penguasa mimpi buruk dan penguasa kehancuran. Itu adalah kekuatan magis mengerikan yang ditunjukkan oleh Hades. Matanya seolah menembus dunia tanpa batas, dan tiba-tiba jatuh ke langit di atas wilayah kekuasaan penguasa mimpi buruk dan penguasa kehancuran. Mata Hades langsung menunjukkan keterkejutan. Tidak ada perubahan signifikan di langit di atas wilayah kekuasaan penguasa mimpi buruk, tetapi ada aura tak terlihat yang mengalir di langit di atas wilayah kekuasaan penguasa kehancuran. Aura ini sangat kacau, tetapi memberinya perasaan yang sangat intim. Meskipun ia tidak dapat melihat apa yang terjadi di wilayah kekuasaan penguasa kehancuran, ia yakin bahwa kemunculan aura ini akan sangat membantunya di jurang maut.